Sebelumnya selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Christian Anugrah dengan NIM 2109020232, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Stambuk 2021. Sebelumnya nama Bang siapa? Nama saya Dito Pranata. Oke Bang, jadi di sini saya akan memaparkan tentang materi yang berhubungan dengan isu global yang membahas tentang pemanasan global. Sebelumnya apakah Abang udah tahu apa itu pemanasan global? Saya hanya tahu sedikit saja tentang isu pemanasan global ini. Kalau saya boleh tahu, apa yang Abang ketahui itu Bang? Tentang dari pabrik-pabrik itu naik ke atas dia menguap. Efek yang ditimbulkan gitu ya. Ya, Jadi kalau boleh tahu, apakah Abang sudah mengerti apa itu pemanasan global? belum sepenuhnya. Jadi Bang, pemanasan global itu adalah peningkatan suhu bumi atau bisa dikatakan ketidakseimbangan ekosistem bumi akibat terjadinya peningkatan suhu rata-rata atmosfer pada wilayah lautan dan daratan. Apakah Abang sudah mengerti? Sudah. Selanjutnya itu pemanasan global itu biasanya terjadi karena efek rumah kaca. Tapi jangan salah paham ya Bang, efek rumah kaca yang dimaksud di sini bukan gedung atau bangunan yang terbuat dari kaca. Itu hanya perumpamaan saja. Dan pemanasan global itu juga biasanya terjadi karena asap kendaraan bermotor, cerobong-cerobong pabrik, pembakaran sampah, dan masih banyak lagi Bang. Sejauh ini apakah Abang sudah paham? Paham, Bang. Lanjut. Selanjutnya itu efek yang ditimbulkan dari pemanasan global. Yang pertama itu ada perubahan iklim tidak menentu. Yang kedua itu kenaikan permukaan laut karena mencairnya es di kutub. Jadi menurut penelitian atau menurut jurnal yang saya baca tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dikatakan bahwa mencairnya es di kutub itu bisa menimbulkan dampak pada bidang penyakit, yang dimana kata mereka itu ada virus yang mematikan yang sudah tertimbun sejak jutaan tahun yang lalu yang berada di kutub. Jadi bila kutub mencair akibat meningkatnya suhu, atau dengan kata lain adanya pemanasan global, meningkatnya suhu atau cuaca di bumi yang mengakibatkan es di kutub mencair, maka bisa saja penyakit yang dimaksud oleh peneliti tadi kemudian menyebar ke seluruh dunia sehingga menimbulkan virus atau penyakit baru. Selanjutnya itu Bang, dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global itu yaitu menurunnya hasil pertanian akibat perubahan iklim. Selanjutnya itu penipisan lapisan ozon. Nah, sejauh pemahaman saya yang sudah saya paparkan, apakah ada hal yang ingin Abang tanyakan? Jadi yang saya dapat berarti jika pemanasan global ini terjadi, maka yang di kutub itu muncul penyakit itu ya. Iya Bang, karena seperti yang saya katakan tadi, peneliti itu mengklaim bahwa ada virus baru yang tertimbun di kutub selama jutaan tahun, yang bila mana kutub itu mencair maka akan menimbulkan virus atau penyakit baru pada dunia. Nah, selanjutnya itu Bang, saya mendapat data yang sudah saya cari di Google. Itu menurut National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, dikatakan kecepatan permukaan air laut itu meningkat dari 1,4 mm menjadi 3,6 mm dalam jangka waktu pada tahun 2006 hingga pada tahun 2015, dan terus meningkat hingga saat ini. Dan dikatakan juga Bang, salah satu negara yang terancam berdampak adalah negara Indonesia sendiri. Dikatakan sekitar 40% wilayah Jakarta telah mengalami penurunan tanah dengan kecepatan hingga 5-10 cm per tahun, yang dimana bila dibiarkan secara terus-menerus akan berakibat fatal. Atau dengan kata lain, suatu waktu kota Jakarta bisa saja tenggelam, karena bila permukaan tanah terus menurun seperti tadi, kecepatannya itu bisa hingga 5 cm sampai 10 cm per tahun. Nah, bila dibiarkan secara terus-menerus, maka kota Jakarta itu akan semakin turun dan pada sampai di titik kota Jakarta itu berada sejajar atau bahkan di bawah
eh, permukaan laut gitu bang. Nah pada contoh lain kita bisa mengambil contoh perubahan iklim yang sangat jelas itu pada bagian wilayah di Eropa, kalau saya tidak salah itu pada wilayah Greenland dan Iceland. Seperti yang kita tahu, Greenland itu pada dulunya adalah wilayah yang memiliki banyak pohon, sedangkan Iceland adalah wilayah yang memiliki eh, memiliki bongkahan es dan bersuhu dingin. Tetapi akibat perubahan iklim yang sangat tinggi yang terjadi pada awal itu, kalau saya tidak salah itu terjadi pada awal tahun 1984 hingga tahun 1987. Jadi dalam 3 tahun ini perubahan iklim yang sangat begitu pesat dan cepat dan berubah-ubah mengakibatkan perubahan yang terjadi pada dua wilayah ini. Hingga pada sampai saat ini bang, kedua wilayah ini menjadi suatu wilayah yang tertukar, yang dimana Greenland yang dulunya adalah kota yang memiliki banyak pohon atau wilayah yang memiliki banyak pohon, sekarang berubah menjadi wilayah yang memiliki banyak es atau wilayah yang memiliki bersuhu dingin. Sedangkan Iceland yang dulunya adalah wilayah yang memiliki banyak es berubah menjadi wilayah yang memiliki banyak pohon. Nah, di sini kita sangat bisa melihat dengan jelas perubahan iklim yang begitu nyata terjadi pada kedua daerah ini. Selanjutnya itu bang, saya ingin memberi cara bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mencegah terjadinya pemanasan global yang terus semakin memburuk. Nah, jadi kan bang, kita sebagai generasi muda ini apalah solusi dan cara menanggulangi untuk pemanasan global ini bang? Nah, jadi menurut saya bang, kita sebagai generasi muda ada beberapa cara yang kita dapat gunakan untuk mencegah semakin parahnya pemanasan global. Apa itu? Yang pertama itu melakukan reboisasi bang. Jadi reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang sudah gundul atau hutan yang sudah rusak. Yang kedua itu menghemat penggunaan energi listrik. Yang ketiga itu meminimalisasi penggunaan sampah plastik. Yang keempat mematikan elektronik bila sudah dipakai. Dan masih banyak lagi bang. Dan tambahannya, kemarin ada isu yang membahas tentang email, yang dimana kalau kita menghapus email maka kita akan membantu mengurangi pemanasan global. Nah, seperti sumber informasi yang saya cari bang, itu dikatakan bahwa mengapa bila kita menghapus sampah email itu sudah termasuk ke dalam perilaku kita dalam mencegah pemanasan global. Karena dikatakan bahwa email mengandung emisi karbon. Emisi karbon itu yaitu gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Jadi karbon ini adalah zat yang dapat merusak lapisan ozon. Nah, jadi bila kita menghapus sampah email, maka kita juga di situ sudah termasuk ke dalam perilaku yang mencegah pemanasan global. Kira-kira seperti itu bang. Jadi sejauh pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, apakah abang sudah dapat memahaminya? Sudah, terima kasih. Jadi seperti itulah kira-kira bang pemahaman yang saya ketahui tentang pemanasan global. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi abang. Bila ada salah kata saya mohon maaf bang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bang. Sama-sama. Terima kasih juga.